Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Safridah Hasibuan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 011 Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6, materi tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Apa kabarnya hari ini? Baik.
Yang kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu membuat laporan tentang cara lingkungan beradaptasi dan melindungi diri. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis informasi penting menggunakan aspek adik Simba pada peta pikiran dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan informasi pada peta pikiran menggunakan aspek adik Simba serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan bahan ajar. Ya, bahan ajar ini merupakan buku yang akan membantu kalian dalam belajar. Ya, satu kelompok satu dapatnya. Dibaca ya. Nah, coba lihat anak-anak. Coba lihat tayangan PowerPoint yang ibu bagikan ya. Tumbuhan apakah itu? Putri Malu. Ya, Putri Malu. Sudah pernah menyukainya semua? Termasuk tumbuhan apakah Putri Malu itu? Serofit. Ya, termasuk tumbuhan serofit. Apa itu tumbuhan serofit? Tumbuhan yang hidup di tanah kering ya. Nah, anak sekarang lakukan listening dulu ya, menyanyikan lagu adaptasi tumbuhan. Berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ayo cepat. Berdiri semuanya ya. Ayo boleh semua. Hidup di tanah kering serofit. Hidup di tanah kering serofit. Tanah kering serofit bersama ikannya. Ayo semua bersama. Daun berbentuk begitu kaktus. Daun lebar di situ bergerak. Sama-sama menyemolong, mengangkat ekonomi. Daun pisang, sobekkan diri. Udah dulu semuanya nak. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan bersama lagu adaptasi tumbuhan. Nah, kira-kira apa yang kalian dapat dari lagu tadi? Tentang apa ayo? Tentang ada Adaptasi tumbuhan. adaptasi tumbuhan. Kemudian tumbuhan apa yang dinyanyikan tadi? Kaktus. Bagaimana bentuk kaktus? Berduri. Iya, daunnya berbentuk duri. Kemudian tumbuhan apa lagi? Bagaimana bentuk rada? Cinta daunnya lebar dan tinggi. Iya. Nah, anak-anak, berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi tiga. Tumbuhan dibedakan menjadi Tiga. serofit. Iya, yang pertama serofit hidup di tanah kering. Apa saja contohnya? Putri Malu, kaktus. Kemudian yang kedua, hidrofit hidup di air. Contohnya? Apa lagi? Yang ketiga, higrofit hidup di tanah lebar. Contohnya? Pakis bagus ya, pintar Agisti ya. Tuh contohnya pakis. Ada lagi nak, rumput juga hidup di tanah lembab ya kan? Jamur hidup di tanah lembab kan? Nah, anak sekarang nonton video pembelajaran dulu ya. Nah, sekarang ini kalian amati videonya, kalian amati bagaimana cara tumbuhan beradaptasi ya. Bisa kan? Ya, diamati ya. Hai teman-teman, pada pembahasan yang lalu kita jadi tahu kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya Bob, setiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Yang dipelihara lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melahirkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang terjebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh Pipo?
Daun Venus itu merengsang satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Nah, anak-anak, ya gimana videonya? Menarik? Menarik tidak? Menarik. Nah, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Tentang apa, nak? Tentang adaptasi tumbuhan. Bagus, Agisti tentang apa lagi? Bagus, Rizky tentang ciri-ciri tumbuhan. Nah, tumbuhan apa saja tadi yang ditayangkan di situ? Bagaimana kamu beradaptasi? Ayo. Iya, bagus, Agisti pintar. Dapat menyimpan air sebanyak-banyaknya. Kemudian dia memiliki daun berbentuk apa? Memiliki daun berbentuk duri. Apa gunanya? Untuk mengurangi untuk apa, nak? Untuk mengurangi penguapan. Kemudian tadi ada bunga yang terbesar di dunia. Bunga apa namanya? Bunga bagaimana cara dia beradaptasi? Ayo. Iya, bagus, pintar Agisti dengan mengeluarkan bau busuk ya untuk memikat serangga. Nah, anak-anak, sekarang ibu bagi kelompok ya. Nah, ibu bagi kelompok, nanti kalian akan membahas ya atau berdiskusi membahas suatu permasalahan ya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, kelompoknya ya sudah ibu buat. Nah, kelompok 1 di sini, itu kelompok 2, yang itu kelompok 3. Lihat nama-namanya ya. Lihat itu. Ada kan semua kan? Nah, ya. Jadi duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Anak-anak, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti di sini kalian akan mengerjakan tugas yang ibu berikan ya bersama dengan kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Coba lihat kata yang poin. Nah, sekarang amati gambar tumbuhan berikut. Ya, kalian amati gambar tumbuhannya. Kemudian, bersama teman sekelompokmu, buatlah laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Nah, nanti di sini ada ya. Kalian buat dulu nama kelompok, ketua kelompok, kemudian anggota. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, setelah kalian baca petunjuknya, nanti kalian kerjakan ya LKPD yang ada di lembar ini buat laporan ya. Mana gambar tumbuhannya ada di LKPD dan ada di situ. Ya. Nah, ada di LKPD dan ada di situ. Nah, jadi nanti kalian buat secara berdiskusi kerja kelompok. Ya, bisa kan? Ya, silakan. Tumbuhan apa yang pertama itu? Ayo silakan. Diskusi dulu. Tulis dulu namanya, nama kelompok 1 ya. Kemudian ketua kelompoknya. Siapa? Nah. Udah? Buat nama kelompoknya, ketua kelompoknya siapa? Agisti ya? Riwan. Lalu anggotanya siapa? Ini. Langsung di sini. Yang pertama, apa itu? Eceng gondok, ya kan? Nah, tulis 1 eceng gondok. Bagaimana dia beradaptasi? Dia berdi air. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian di sini bagaimana cara melindungi dirinya? Ya, cara melindungi dirinya apa? Dia juga kan? Ya. Sama Pak, ukuran gondok tadi. Atau gondok aja dulu, nak. Eceng gondok. Ya. 1 eceng gondok. Eceng gondok. Iya, langsung. Bukan di sini 1 eceng gondok. Bagaimana sih cara dia beradaptasi?
Sudah siap semua anak ibu? Sudah, Bu. Sudah siap semua ya? Nah, anak-anak coba lihat ke depan semua. Ya, perhatikan. Nah, apakah yang dimaksud dengan adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak sekarang coba amati video berikut ini, ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bahasa Indonesia. Nah, tadi bahasa Indonesia yang akan kita bahas adalah 3.4, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak hebat, yuk kita simak materinya. Coba perhatikan tanda ini. Ini tanda baca apa? Ayo dijawab. Benar, itu adalah tanda tanya. Nah, kita di sini akan membahas secara lengkap fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya. Yang pertama yaitu fungsi kata apa. Apa biasanya untuk menanyakan benda atau untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Lanjut kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya seperti ini. Kapan kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya kita buat seperti ini. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, anak-anak menarik tidak videonya? Kira apa yang kalian dapat dari video tadi? Tentang apa tadi, Nak?
kelompok 3 ingin menggunakan hasil diskusi kami. Kaktus beradaptasi dengan akar yang mengandung dan untuk mencapai sedang banyaknya. Lidah buaya beradaptasi dengan batangnya yang tebal dan mempunyai kayu untuk menggunakan kulit. Kaktus saling melindungi dengan dirinya. Lidah buaya melindungi dirinya dari duri untuk melindungi dirinya dari musuh. Nah, ada yang bertanya dengan kelompok 3? Bagaimana tanggapan kalian terhadap kelompok 3? Maksud kelompoknya? Nah, ya, tadi hasilnya sudah bagus semua. Nah, dari hasil presentasi tadi, ya, anak-anak itu semuanya sudah bagus. Ya, sudah bagus bisa membuat laporan mengenai cara pembuatan beradaptasi dan melindungi diri serta bisa membuat ya peta